لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuaku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sudah memasuki hadis kedua dan insyaallah akan berakhir di hadis ke-6. Hadis kedua ini masih tetap pada bab majaa fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang dimana menjelaskan tentang perawakan bentuk daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua ini berbunyi haddatsana Humaydu bin Mas'adat al-Basri haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Humaydin an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan wa laysa bit-tawili wala bil-qasiri hasanal jismi wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin asmaral laun iza masya'a yatakaffa'u. Bahwasanya Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW memiliki postur tubuh proporsional, tidak terlalu tinggi namun juga tidak terlalu pendek. Tubuh beliau bagus, indah dan menawan. Rambut beliau tidak keriting namun tidak lurus, dalam artian ikal, menjuntai dan berwarna gelap kecoklatan. Jika beliau berjalan dengan cepat. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini memberitahu kepada kita bahwa Rasulullah, sebenarnya pada hadis pertama juga dijelaskan dalam kalimat, dalam redaksi hadis di atas memiliki makna Rasulullah SAW itu tubuhnya sedang namun tidak sedang kependeknya, menengah ke atas bukan menengah ke bawah ukuran tinggi badannya. Selanjutnya Rasulullah SAW itu hasanal jismi, tubuhnya itu indah dan menawan, enak dipandang. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, paras dan bentuk daripada tubuh Rasulullah SAW adalah ciptaan yang paling indah untuk dipandang mata. Dan pada diri Rasulullah SAW terkumpul semua keindahan dan juga terkumpul semua kebaikan yang menunjukkan kesempurnaan pribadinya. Kalau Rasulullah SAW itu tubuhnya menawan, bukan hanya sekedar tubuhnya, namun segala yang ada pada diri beliau itu mengandung kebaikan. Rambut beliau itu tidak keriting dan tidak lurus, tidak pula kaku, sebagaimana telah dijelaskan pada hadis sebelumnya. Artinya, kalau Rasulullah SAW itu rambutnya itu ikal, indah untuk dipandang. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW itu asmarul laun. Apa? Berarti warna rambut beliau gelap kecoklatan. Dan ada beberapa ulama masih kukuh menyatakan kebenaran lafal asmarul laun ini dengan pemahaman bahwa rambut beliau gelap kecoklatan karena sepuhan warna coklat kemerahan yang digunakan untuk menutup uban pada rambut beliau. Selanjutnya iza masya yatakaffa'u. Beliau itu jika berjalan, jalannya dengan cepat, seakan-akan turun dari atas. Bukan pula kayak orang berlari. Cepatnya itu bukan cepat kayak orang berlari. Gimana sih orang cepat berjalan? Itu penjelasan hadis kedua. Adapun penjelasan hadis ketiga, hadisnya berbunyi haddatsana Muhammad bin Bashar yakni al-Abdiyah
haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala, berkata sami'tul Bara' bin Azib yaqulu, aku mendengar Bara' ini berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marfu'an, seorang laki-laki berpostur tubuh ideal, ba'ida ma bainal mankibain, kedua bahunya tampak memiliki bidang, azimal jummah, rambutnya lebat, ila syabhati uzunaihi, rambutnya lebat sampai menutupi telinganya, alaihi hullatu hamra, jika beliau menggunakan pakaian yang berwarna merah. Apa kata Bara' bin Azib? Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu, aku tidak pernah melihat sesuatu apapun yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tuaku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk penjelasan tingginya ada hadis kedua dan hadis ketiga sudah cukup. Sekarang kita bahas tentang apa namanya yang disebut ba'ida ma bainal mankibain, yang mana Rasulullah itu memiliki pundak atau bahu yang berbidang. Artinya badan Rasulullah SAW itu besar, bukan kecil, lumayan besar, bukan kecil. Dadanya berbidang, menunjukkan kesispekan gitu. Terus Rasulullah SAW itu azimal jumma ila syammah uzunaihi, yang berartinya rambut Rasulullah itu tebal menutupi telinganya. Jadi ada nih jenis-jenis rambut itu. Ada yang namanya al-wafrah, ada yang namanya al-limmah, ada yang namanya al-jummah. Rasulullah SAW kalau di dalam hadis ini dikategorikan kepada jummah. Jummah itu rambut yang memanjang melebihi daun telinga hingga menyentuh bahu. Tuh, kalau ada yang rambut gondrong, kalau sebahu itu ikut gaya Rasulullah. Kalau sudah sepantat itu ikut gaya, itu bingung saya itu kalau sudah sepantat. Itu bukan lagi gaya Rasulullah itu. Kalau Rasulullah itu rambutnya segini. Rasulullah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW digambarkan juga di dalam hadis ini, alaihi hullatu hamra, jika beliau berpakaian yang warna merah, waduh gantengnya luar biasa. Namun Rasulullah SAW ini bukan berpakaian polos berwarna merah yang polos, ada campuran atau ada gradasi warna lain di dalam ketika dia berpakaian warna merah. Karena di dalam satu hadis didapatkan Rasulullah SAW bersabda, nahanallahu sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyu anil mayathiril humri, Nabi melarang kami mengenakan pakaian berwarna merah. Tapi kalau merahnya ada gradasi itu boleh. Jangan pula gradasinya ada gambar-gambar tengkorak di belakang, itu boleh. Gambar yang aneh-aneh itu nggak boleh. Apalagi gambar perawan. Makanya Bara' bin Azib mengatakan, ma ra'aitu syai'an qattu ahsanu minhu, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan selama hidup Bara' itu tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah. Kata di sana ma ra'aitu syai'an, bukan ma ra'aitun nas. Kalau syai'an itu artinya sesuatu. Kalau nas itu artinya manusia. Tapi dalam hadis ini digunakan katanya ma ra'aitu syai'an, sesuatu. Jangankan dibanding manusia, dibanding sesuatu apapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap indah untuk dipandang. Sayyidina Ali berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu apapun
yang seperti beliau. Beliaunya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sebelum maupun sesudah. Allah itu mengaruniai, memberi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keindahan, kebaikan dan kemuliaan yang lebih kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu semua belum pernah terlihat pada sesuatu apapun. Bayangkan, Sayyidina Ali mengatakan sebelum dan sesudah tidak pernah melihat yang lebih indah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu tampaknya, perbuatannya, apapun itu Rasulullah SAW selalu lebih indah dari sesuatu apa. Selanjutnya kita masuk ke hadis keempat. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, telah berkata kepada kami Mahmud bin Ghailan. Haddatsana Waqi', telah berkata kepada kami Waqi'. Haddatsana Sufyan ats-Tsauri, telah berkata kepada kami Sufyan Tsauri. An Abi Ishaq, daripada Abi Ishaq. Anil Bara'i, dari Bara' bin Azib. Qala, berkata, ma ra'aitu min dhilimmatin fi hullati hamra ahsanu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibaih ba'idu ma bainal mankibaih lam yakun bil qasiri wala bil tawili. Yang artinya, aku tidak pernah melihat seseorang pun yang memiliki rambut panjang dan terus rambutnya rapi, yang mana rambutnya tersebut panjang dan terus rapi dan mengenakan pakaian merah, yang lebih tampan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya memanjang hingga mencapai pundaknya, bahunya. Adapun kedua bahunya berbentuk bidang. Beliau bukanlah orang yang berpostur tubuh pendek, namun tidak terlalu tinggi. Saya rasa hadis ini sudah cukup penjelasannya pada hadis ketiga tadi. Ini menandakan dari hadis 1 sampai hadis 4 ada gak kira-kira yang berpostur tubuh demikian di antara kita? Nggak ada. Rasulullah tetap memegang kasta tertinggi di antara manusia-manusia yang pernah Allah ciptakan dan di antara manusia-manusia yang pernah kita lihat. Dari cerita ini aja kita bisa membayangkan begitu indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perawakannya, perbuatannya itu merupakan pandangan yang amat sangat baik bagi mata kita dan menyejukkan hati kita. Selanjutnya kita masuk ke hadis kelima. Hadis kelima dan hadis keenam ini redaksinya atau kalimatnya sama. Hadis kelima ini, haddatsana Muhammad bin Ismail, telah berkata kepada kami Muhammad bin Ismail. Haddatsana Abu Nu'aim, telah berkata kepada kami Abu Nu'aim. Haddatsana Mas'udi, telah berkata kepada kami Mas'ud. An Utsman bin Muslim, dari Utsman bin Muslim bin Khurmuza. An Nafi', dari Nafi' bin Jubairi bin Mut'imi. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam bil tawil wala bil kashir wala bil qasir sya'nul kaffaini wal qadamain dahmur ra'si dahmul qaradisi tawilul masrubah iza masya takaffa'u ka'annama yanfattu bin sababin lam ara qablahu wala ba'dahu. Hadis yang kelima ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu postur tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Telapak tangan dan kakinya tebal, kepalanya terlihat besar, dan demikian pula dengan persendian yang dia miliki yang ada pada tubuhnya. Bulu dadanya tebal. Apabila beliau berjalan dengan cepat seakan-akan sedang menuruni bukit atau sedang menuruni turunan. Aku tidak pernah melihat orang seperti beliau, kata Sayyidina Ali, baik sebelum aku bertemu dengan beliau maupun setelah aku bertemu dengan beliau. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW itu memiliki
tubuh yang ideal sudah dijelaskan juga pada hadis pertama sampai ke hadis keempat, begitu pula pada hadis kelima. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki telapak tangan dan telapak kaki yang tebal. Tebal di sini ingat bukan tebal kasar. Kalau kita tebal kasar, kapalan habisnya. Tebalnya lembut. Anas bin Malik pernah berkata, wala masistu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah menyentuh kain sutra atau apapun yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tebal tapi lembut. Walaupun dia pernah bekerja menimba air, mengembala kambing, namun telapak tangannya lebih lembut daripada kain sutra. Selanjutnya Rasulullah SAW itu memiliki dohmur ra'si, kepala yang cukup besar, dan dohmul karadis, artinya ada yang mengatakan tengkorak. Di sini bisa kita pahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kepala yang cukup besar. Kepala kita kan nggak besar. Kalaupun besar kagak jelas bentuknya gimana. Kalau kagak lonjong ke atas, lonjong ke belakang. Kagak lonjong ke belakang, jenong dikit depannya. Kalau Rasulullah SAW itu kepalanya besar, tapi tidak terlalu besar. Nah, Rasulullah SAW itu juga tawilul masrubah, yang berarti bulu dadanya lebar, panjang dari sini sampai ke pusat, melambangkan kejantan, kegagahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian penjelasannya daripada hadis kedua, ketiga, dan keempat sampailah kelima. Adapun hadis keenam itu sama, haddatsana Sufyan bin Waqi' qala, dari telah berkata kepada kami Sufyan bin Waqi', haddatsana Abi, telah berkata kepada kami Abi, anil Mas'udi, daripada Mas'ud, bihadzal isnad nahwahu bimakna, yang mana hadis kelima dan hadis keenam ini kalimatnya sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Demikian, mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.